Halo nakama, yuk kita mulai lagi ceritanya. Sampai chapter 10 nanti, Boruto sudah bertemu dengan beragam orang-orang penting nih. Evolusi kemampuannya itu meningkat tajam, tekadnya begitu luar biasa. Bahkan dia mungkin mengetahui sejarah-sejarah dunia shinobi tak lain karena gurunya, Sasuke Sensei. Bersabarlah Sasuke-san. Ini menarik loh sob. Faktanya berkat Sasuke lah Boruto sekarang ini berkembang pesat. Dia bahkan di markas Orochimaru tak lain karena Sasuke dahulu berkemungkinan kuat membawanya ke sana setelah berhasil kabur dari kejaran para shinobi desa daun. Sasuke begitu berpengaruh dalam diri Boruto, bahkan dia itu sempat sekali ingin menjadi seorang Uchiha dengan menampilkan penampilan mirip gurunya itu. Semua shinobi sekarang mungkin menganggap bahwa Boruto sudah menampilkan beragam teknik Hiraishin nih, Kusanagi, atau bahkan dia bisa tahu titik koordinat. Bukan berarti tak ada peran Sasuke ya. Dia itu perannya besar banget dalam diri Boruto. Itulah kenapa Boruto juga bilang bahwa hidupnya ke depan prioritasku paling dekat adalah menyelamatkan guruku sendiri. Inilah bagaimana cara Boruto berpegang teguh pada jalan shinobinya dan cara-cara yang dia lakukan untuk menyelamatkan gurunya dan berpetualang dimulai dari desa Konoha sendiri. Yuk kita mulai. Awe nakama, info penting ya sebelum masuk pembahasan, kita harapkan kalian subscribe 3 channel terbaru kita, Saga to Blue Vortex, Joy Boy The Library of Nika, dan juga Shonen no Deshi. Untuk channel Saga to Blue Vortex kita akan buat pembahasan per episode fanfiction Boruto nih, dan kita akan ada juga serta konsisten upload di sana. Untuk kalian yang suka tema One Piece, kita sudah siapkan channel khusus Joy Boy The Library of Nika yang up to date tuh, ngebahas tentang perkembangan Luffy yang menggelora itu. Sementara untuk Shonen no Deshi kita akan bahas beragam anime shonen, season dan terkini yang jarang kita bahas sebelumnya. Jadi bisa dibantu support ya teman-teman untuk ketiganya, dan aktifkan lonceng notifikasinya gratis. Thank you udah dibahas. Yuk kita mulai lagi lanjutan ceritanya. Nah, setelah apa yang terjadi sekarang ini, Boruto itu bolak-balik ke desa Konoha sendiri kan. Dia mengejar sosok Ego Jubi untuk membantu desanya mengatasi para monster tersebut. Faktanya ini juga demi mengembalikan guru besarnya tersebut terbebas dari akar pohon tersebut loh. Lah kok bisa? Ngapain Boruto malah ke Konoha nggak langsung menyerang Ego Jubi ya? Nah jadi gini petualangan Boruto itu malah menarik. Meski sejak awal tekadnya tak berubah, tetapi dia melakukan banyak hal sebelum menjadi poin di mana dia itu menyelamatkan gurunya. Dia melakukan aksi-aksi tersebut karena mungkin sadar menghadapi para Ego Jubi sendiri tidaklah cukup seorang diri. Itulah kenapa dengan ke desa Boruto bisa menemui seseorang yang sekarang harus dia lindungi seperti warisan gurunya, Sarada, Uchiha Sarada. Boruto mengatakan apa yang terjadi pada ayahnya dan sekaligus mengajak kerjasama lagi untuk menyelamatkan Sensei apapun caranya. Tentu dengan adanya Sarada yang rasional, Boruto akan terbantu dong. Dia kembali ke desa dan pada akhirnya mendapati banyak ancaman dan kecaman. Tapi pada akhirnya rencananya berhasil. Dia yang awalnya bermasalah dengan Mitsuki, bahkan sempat duel mereka itu terjadi. Tetapi pada akhirnya Mitsuki juga kembali kepada Boruto dan menemukan mataharinya itu. Nah dengan demikian akhirnya tim 7 generasi ini telah Boruto satukan kembali. Sarada Mitsuki sudah menjadi partnernya lagi nih untuk petualangan berikut, untuk bertahap nih menyelamatkan Sasuke sambil mengawasi para Ego Jubi yang sedang di desa itu. Selain itu alasan dia ke desa juga dia pasti rindu sekali ya pada adik kecilnya Himawari. Itulah kenapa dia rela bolak-balik ke tempat itu. Selain itu meski dia telah dipermalukan harga dirinya, Boruto yang juga memiliki kemiripan dengan gurunya di masa muda itu, pada akhirnya mereka berdua tetap sekali lagi nih, bagi mereka desa adalah segalanya. Nah mungkin itulah cara Boruto juga diajarkan pada Sasuke untuk menjadi shinobi bayangan, seorang ninja tanpa nama yang melindungi desa tanpa butuh pengakuan. Itulah yang ingin Boruto lakukan dan dia sudah mengatakan pada Shikamaru. Nah pada akhirnya cara Boruto itu menyatukan kembali orang-orang penting untuknya, begitupun sang Hokage agar semakin membuka jalan mempermudah menghadapi para Ego Jubi. Petualangan karena Sasuke sebenarnya membuka rasa syukur Boruto pula nih. Dia akhirnya bertemu dengan Kashin Koji. Selain itu Boruto sekarang sangat beruntung karena ketika dia terdesak, dia bisa bersembunyi dan aman dalam penjagaan guru dari gurunya sendiri. Siapa lagi kalau bukan Sannin Orochimaru ya, yang sangat legendaris itu. Bahkan mungkin Mitsuki aja belum tahu loh jika selama ini Boruto ada pada rumah orang tuanya. Semuanya juga karena Sasuke. Selain style dan juga tekad dan pertemuannya pada beberapa orang itu, kini menjadi lebih menarik lagi.
Kita malah jadi penasaran ya, di masa itu apakah Sasuke itu mengalami hal seperti Jiraiya, di mana Naruto belum bisa mengendalikan Kyuubi tersebut, dia membahayakan Jiraiya kan. Nah sekarang pun jika melihat dalam chapter 9-nya kemarin, Boruto juga mendadak karmanya aktif karena sebuah resonansi. Dia langsung kabur dari sana hanya karena takut kehilangan kendali lagi dan mengacau di desa yang seharusnya dia jaga itu. Itulah yang menjadi masalah Boruto sekarang ini. Mungkin dia sudah kembali ke markas Orochimaru ya, untuk menenangkan diri seperti kasus Jugo dahulu ketika segel kutukannya aktif. Nah sekarang bayangkan sob, jika tanpa usaha awal Sasuke, jika hal mendesak seperti ini harus kemana Boruto berlari kan dan menyelamatkan diri. Kalau sekarang pada keadaan terdesak, Boruto kembali ke markas Orochimaru sudah dipastikan 80% itu aman. Karena di sana dia dijaga oleh sang Sannin legendaris dan para ninja-ninja elit dalam kelompok Hebi dan Taka milik Sasuke sendiri. Gurunya Suigetsu, Jugo dan juga Uzumaki yang sama seperti Boruto adalah Karin. Ingat ya, di sana ada pula Lord kakak Mitsuki. Artinya Boruto sekarang pun juga mungkin pada akhirnya bersyukur nih, karena berkat Sasuke dia sekarang punya aliansi yang terhubung pada Sasuke sendiri yang sangat bisa diandalkan karena pengalaman mereka, Orochimaru, Kashinkoji, Suigetsu, Jugo, Karin. Dan itulah tim mereka di luar desa. Di dalam desa jelas Shikamaru, Ino Yamanaka, Mitsuki, Sarada, Sumire. Dan di sana bukan tidak mungkin loh melihat keadaan yang tak menguntungkan bagi mereka. Daimon dan juga Eida berbalik malah memihak pada Boruto sendiri. Who knows, siapa tahu tentang hal itu. Bukankah itu sebuah hal yang gak mustahil? Sekarang ini para Egojubi juga sudah berada di desa ya. Bahkan setelah mereka bertemu dengan Himawari, Jura dan yang lainnya itu akhirnya tahu bahwa Himawari sendiri itu terhubung pada cakra Kyuubi, dan itu adalah Kurama. Nah itu benar-benar sebuah hal yang mengejutkan loh. Jika tidak karena masalah pengejaran dengan Egojubi, Boruto mungkin tak akan tahu bahwa hal ini lebih kompleks lagi. Sekarang ini chapter 10 nanti kita benar-benar menunggu momen nih bagaimana Boruto memperlihatkan aksinya setelah karmanya kemarin dia kabur lagi. Apalagi dia akan kembali ke desa nih untuk membantu rekan-rekannya, dan dia pasti sangat khawatir karena tahu bahwa Himawari itu memiliki cakra Kyuubi ekor 9. Who knows, menarik untuk dinantikan selanjutnya. Sepakat nakama? So gimana menurut kalian sendiri? Bukankah mengesankan kisah Boruto sekarang ini? Jadi cukup itu ya pembahasan kita kali ini mengenai tekad Boruto. Semua karena Sasuke Sensei, karmaku, Orochimaru hingga perubahanku sekarang. Oh ya, jangan lupa untuk subscribe ya 3 channel terbaru kita tadi ya teman-teman. Saga to Blue Vortex, Joy Boy The Library of Nika, dan juga Shonen Odyssey. Kita lanjutkan lagi next time. Nah jika yang ditanyakan silahkan nih, feel free ya, tulis di kolom komentar di bawah ini, oke? Thanks a lot teman-teman telah menonton video ini, and we'll be come back again.